彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Setelah seruan dingin ini dibuat, kabut hitam yang menyebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berpisah. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiao Yan. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ini sebenarnya kamu, seorang tunawisma yang tersesat. Xiao Yan tidak pernah takut siapapun dalam level yang sama. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh. Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdesir setelah suaranya yang dingin terdengar. 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata jahat mereka menyapu Xiao Yan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh, sebenarnya bocah ini. Dikabarkan bahwa itu Hall of Souls kami telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiao Yan ketika 3 pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 tetua Hu yang disewa Yao Lao. Karena jajaran yang menakutkan yang Xiao Yan bawa bersamanya, aliansi yang telah menstabilkan situasi. Para ahli musuh yang telah dibebankan ke dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari sekte singa mendalam telah kehilangan sejumlah besar kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Do Uzuns ini. Mereka tidak berani secara acak mengisi saat ini. 3 tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk datang ke bantuan Xiao Yan setelah menstabilkan situasi. 3 orang tua berjubah hitam itu tertawa dengan nada sinis ketika mereka melihat 3 saudara Hu yang tua bergegas mendekat. Kabut gelap melonjak keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi 3 bola hitam asap yang sangat bertabrakan dengan saudara Hu. Apa kecepatan cepat? Wajah para ahli aliansian di dinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu, masih belum mencukupi. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Angin kuat meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul, tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti banjir. Sebuah erangan keluar dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur selusin langkah. Syok langsung melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu Xiao Yan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Do Uzun. Tianzun ke-9 jelas diingat ketika dia bertemu dengan Xiao Yan setengah tahun yang lalu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat syok Tianzun yang ke-9. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak 8 bintang Do Uzun. Wajah Tianzun ke-9 segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan teredam yang keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan setinggi 1000 kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin kelapa bersiul dan dengan marah menyerang Xiao Yan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat Tianzun ke-9, Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti dia berjalan-jalan santai. Banyak gambar setelah muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar yang terlewatkan. Xiao Yan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang, dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 ketika dia muncul. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar jeritan mendadak Tianzun ke-9. Mata Xiao Yan berkedip.
Sebuah cahaya ganas melintas sesaat kemudian tiba-tiba dia mendorong tangannya ke depan. Itu sia-sia terlepas bagaimana kesembilan Tianzun berjuang. Wajahnya juga menjadi hampa warna saat seruan tajam sekali lagi terdengar. Tanah keras bergetar setelah jeritan kedua dari Tianzun ke-9 berbunyi. Itu mungkin untuk melihat tanah dengan cepat runtuh. Dalam sekejap mata, jurang yang dalam yang beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Setelah munculnya jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memualkan melonjak ke segala arah dan beberapa jeritan yang sangat tajam dipancarkan samar-samar. Xiao Yan dengan dingin berteriak setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak! Hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiao Yan. Xiao Yan terkejut ketika dia menyadari bahwa itu Tianzun ke-9 adalah yang kejam. Dia segera tertawa dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi melaju dan tumbuh beberapa kali lagi sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun yang ke-9 sebelum reaksi akhirnya muncul di jurang yang sangat besar di bawah. Suara angin yang berembus muncul saat cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus. Ini diaglomerasi menjadi naga darah yang memancarkan gemuruh karena tanpa henti dibebankan ke Xiao Yan dengan momentum mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba ditularkan dari bawah, tapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, suara samar berguncang menggema di langit. Hah! Seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mendengar suara cipratan dari jurang. Tampaknya seolah-olah darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir menjadi lebih keras di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Apa kekuatan menakutkan yang dimiliki orang ini? Hati beberapa ahli dari aliansi yang tenggelam saat melihat sosok darah ini. 3 sesepuh yang bertempur melawan 3 ahli dari aula jiwa, telah berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan serius mengamati sosok berwarna darah itu ketika mereka menyatakan dengan suara yang dalam. Sui Hizunse. Xiao Yan mengangkat alisnya. Junior Pavilion, berhati-hatilah. Xiao Yan menyipitkan matanya. The Hall of Souls benar-benar memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Orang ini harus menjadi puncak Douzun dari bintang ke-9. Dia hanya satu langkah menjauh dari kelas Ban Sheng. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah, yang telah gagal berkali-kali. Tianzun ke-4 melirik mayat itu. Dia melebarkan mulutnya dan panah-panah darah dari itu. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya kosong dari emosi apapun saat dia berbicara. Aura dingin dan seram menyapu dari tubuh Tianzun ke-4 seperti badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansian atau sekte singa mendalam. Tidak jauh, Si Tian, yang telah terluka parah oleh serangan dari Xiao Yan, akhirnya menarik napasnya saat ini. Dia segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun ke-4 mulai membunuh orang-orang dari pasukan singa sekte yang mendalam. Tianzun ke-4 melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik Si Tian, yang telah berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Si Tian dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tangisan marah Si Tian tiba-tiba berhenti ketika Tianzun ke-4 mengepalkan tangannya. Tubuh Si Toan meledak dalam sekejap, menyebabkan darah untuk menembak ke segala arah. Wajah para ahli telayan sekte sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa itu orang ini telah membunuh bahkan kepala singa sekte yang mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak satupun dari mereka yang berani mengeluarkan teriakan marah. Guyuran! Lautan darah tiba-tiba beriak sementara Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri. Tianzun ke-4 melangkah maju dan berjalan melalui udara kosong. Dia mengambil langkah pada suatu waktu dan akhirnya berhenti jauh dari Xiao Yan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma berdarah diam-diam menyebar di langit. Puncak dari 8 bintang, Douzun. Tianzun ke-4 mempelajari Xiao Yan. Senyum buruk naik ke wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan dengan kekerasan mengepalinya ke arah Xiao Yan.
Perubahan ini menyebabkan Xiao Yan merasa kaget karena beberapa kejutan melintas di matanya. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah secara bertahap menenangkan di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Tianzun keempat terkejut ketika tidak ada respon dari tubuh Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Skill besar transformasi darah ini adalah skill Dou kelas Tian. Tianzun keempat terkejut ketika dia melihat tato klan di alis Xiao Yan. Garis keturunan Xiao klan sudah disia-siakan, semua orang tahu itu. Xiao Yan dengan nyaman menghirup seteguk udara saat ia merasakan gelombang Dou Qi yang melonjak dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening. Kakinya melangkah maju, dan tubuhnya lenyap saat kakinya mendarat. Meskipun skill transformasi darah tidak berguna untukmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Tianzun keempat dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan menghilang. Dia dengan cepat mengambil 3 langkah mundur sebagai gelombang demi gelombang darah merah Dou Qi mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul ke kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian dengan kejam mengempaskannya ke ruang kosong ke kanan, keluar. Angin palem yang dipenuhi bau tiba dan ruang segera terdistorsi. Sesosok juga muncul. Itu Xiao Yan. Wajah Tianzun keempat itu ganas. Seruan jahat bergema di tanah seperti guntur. Setelah seruan ini terdengar, tubuh siapapun yang lebih lemah dari seorang elit Dou Zun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan aura Tianzun yang menjulang. Orang ini memiliki kemampuan untuk membentuk nama yang begitu kuat untuk dirinya sendiri di dalam Central Plains. Aura Tianzun keempat saat ini telah jelas melampaui seorang ahli biasa di puncak kelas Dou Zun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa itu Tianzun keempat telah mencapai kelas Ban Sheng karena hal semacam itu tidak mungkin. Beberapa ahli top di wilayah Central Plains menyebut metode pelatihan unik ini 9 perubahan untuk mengubah Sheng. Yang disebut 9 perubahan dapat dianggap sebagai pengukur untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Dou Zun dan kelas Ban Sheng. Bagaimanapun, jarak antara keduanya benar-benar terlalu menakutkan. Yang diperlukan untuk melakukan kompresi ini setelah Dou Qi menjadi penuh lagi. Siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan akan mencapai keadaan lengkap. Satu hanya bisa menjadi Sheng setelah 9 perubahan. Mudah untuk berbicara tentang 9 perubahan ini, tetapi mereka benar-benar akan menguji batas seseorang. Bayangkan saja jumlah yang mengejutkan dari Dou Qi seorang ahli di puncak kelas Dou Zun bisa berisi. Itu harus diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk uraian, mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Dou Zun, dia adalah salah satu perubahan puncak Dou Zun. Mengaum. Mata merahnya menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan yang telah berkumpul di dalam awan berdarah, dan dia tidak berani meremehkannya. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba melonjak. Mengumpulkan. Roh-roh api dengan cepat terbentuk. Xiao Yan sekali lagi dengan dingin berteriak. Tianzun keempat mendengus dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan sebuah pilar darah keluar. Senjata api 5 warna yang sangat besar di langit tiba-tiba melonjak setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Dalam beberapa kilatan, itu merobek ruang kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan darah besar. Senyum aneh muncul di wajah Xiao Yan ketika dia melihat sok Tianzun keempat. Syok muncul di hati Tianzun keempat saat dia menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Untungnya, dia bukan orang biasa. Tubuh Tianzun keempat baru saja terbang kembali ketika senyum dingin meluncur di wajah Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya berhasil meluncurkan serangan menyelinap dengan menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh kekosongan Dou Qi dalam tubuh Tianzun keempat setelah dia menggunakan Blow the Evil Sky Demon Palm sebelumnya. Ini sudah berakhir. Sebuah gejolak muncul di sudut mulut Xiao Yan saat ia mengamati kejutan yang telah melonjak ke wajah Tianzun keempat. Sementara Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini, lotus api di tangan Xiao Yan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Bukankah warnanya jernih hanya dengan warna samar?
Aku pikir bab terakhir yang menyebutkannya adalah ketika mereka pergi ke tempat suci Dou Sheng.